Oke guys, jadi hari ini kita mau ketemuan sama owner kafenya ya, karena kemarin kita di pending nggak jadi. Akhirnya sekarang lah baru kesampaian untuk ketemu sama owner kafenya. Mantap. Oke guys, sekarang kita mau siap-siap untuk berangkat. Jadi kita hari ini mau interview ceritanya tuh. Kita akan interview sama owner kafenya. Kafe mana bang? Cafe Nonaria. Ya kalau kalian belum lihat. Jadi sebenarnya tuh di video pertama gue mau ketemuan guys, tapi karena di video pertama orangnya tuh nggak bisa datang berhalangan, jadi kita pending. Akhirnya pendingnya sekarang gitu guys. hmm Mungkin pada depannya kita cepet aja kali ya. Mantap, sudah terlepas. Tadi sore udah gue panasin, sekarang kita tinggal panasin ntar aja, stabilin suhu. Oke, kita cek lagi. Waduh, bensinnya kok tinggal satu. Tapi tak apa. Bensin tinggal satu cuy. Sungguh sangat terlalu. Kita tunggu sampai 66 lah, baru kita gas jalan. Oh, nambah ning dua. Oh, tadi gara-gara miring guys, makanya jadi satu. Sekarang udah dua. 65 dikit lagi. Oke, 66. Kita let's go. Gasken. Oh, gila guys, kalau pakai sepatu lebih enak ya. Oh, kok goyang-goyang ya? Bentar, kok kayak ada yang aneh ya? Aman aja ternyata. Perasaan aja ya ternyata guys ya. Sumpah gue masih kayak takut-takut gitu loh guys. Soalnya ya pemakaian pertama motor baru. Terus baru juga pakai kopling. Jadi gue belum terbiasa gitu loh. Apa ada yang aneh dari motor itu, gue belum terbiasa. Apakah ini normal? Ini standar kayak gini? Gue belum terlalu menguasai ini motor. Oke guys, kita jalan santai aja kali ya, menghemat bensin. karena karena itulah, jangan kita ulang-ulang terus. Dan tadi gua udah CC guys, jadi fix gua besok mau pasang PPF ya, biar mengantisipasi lecet-lecet yang ada di body-body guys. Karena sayang banget gitu loh kalau sampai lecet-lecet, apalagi kita kan beli dengan kondisi yang baru. Jadi saran dari gue guys, kalau lu ada beli motor baru langsung pasang PPF deh. Ya sebenarnya kalau ada gores-gores yang kecil tuh dia bisa hilang lagi guys. Nah, PPF juga banyak jenis, nah kalau bisa langsung pakai yang kualitasnya lumayan lah. Makanya kita harus ngumpulin uang lebih kalau mau beli motor impian. Enggak sih, gak harus motor impian ya, motor apa aja. Selagi kalian mau rawat dengan bagus, dengan teliti ya, seperti itu guys. Kalian kalau lewat sini sendirian kira-kira aman enggak guys? Ya ini gara-gara depan ada mobil ya.
Ini kalau kalian sendiri tuh benar-benar vibes tuh wah horor banget. Apalagi yang jalan sana itu lebih horor. Ini kan masih ada rumah nih, masih ada rumah terus juga ini lurus gitu loh, lurus aja. Jadi kalau kita pakai lampu kan, kalau apalagi kalau pakai lampu tembak dia kan nyorot sampai depan kan. Nah, kalau jalan yang satunya nanti kita bakal balik ke sana lah. Kalau jalan yang satunya itu dia jalannya tikungan guys. Jadi lampu kita tuh nembaknya ke tembok tikungan itu, nggak sampai depan. Agak susah jadinya. Harus benar-benar lihai. Anjay benar-benar lihai kan tuh. Nggak lah, harus benar-benar hati-hati guys. Harus benar hati-hati. Terutama baru yang pertama kali lewat situ kan. Kan kita nggak tahu medan seperti apa. Nah, terus iya juga nih salah satu edukasi nggak tuh. Jadi kalau kita nemuin trek baru, usahain kita harus pelan-pelan kalau bisa guys pertama kali tuh. Biar apa? Biar kita kenalin dulu treknya. Karena kita nggak tahu kalau apalagi dalam posisi gelap tuh. Kalau posisi gelap kan kita lagi ngebut tiba-tiba di depan kan gelap, tiba-tiba ada tikungan tajam. Nah, bahaya guys. Jadi kita harus berhati-hati, harus ya itulah berhati-hati pokoknya. Gimana ya nanti kira-kira gue ketika jadi barista? Gila gue nggak kebayang cok jadi barista beneran gimana ya? Kira-kira gue di ACC nggak ya? Dan katanya sih ini kafenya tuh kafe-kafe baru guys. Jadi kalau seandainya gue keterima di sini gue masih lumayan nyantai lah. Soalnya ya masih banyak yang belum tahu gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang udah tahu. Dan sejauh ini sih gue pakai motor ini keluhan gue sih cuman di pergelangan tangan sih guys. Untuk punggung sih gue aman sih ya. Gak ngerasa pegel punggung gue. Mungkin karena gue tinggi juga kali ya, jadi proporsi badan gue tuh nyampe pas gitu loh. Fit fittingannya tuh pas banget. Nah, kalau kalau gua 170 ke bawah mungkin ya. Mungkin gua bakal nunduk banget mungkin. Nah, itu mungkin yang bakal bisa jadi em, punggung lu kerasa banget sakitnya. Oh iya dan juga kebantu soalnya jok ini lebih tinggi guys. Nah kemarin tuh gue juga nyoba MT-15 itu nyoba duduk di MT-15 joknya itu lebih tinggi guys. Gue pakai ini pakai ZX waktu gua napak dua-duanya itu benar-benar napak dan agak nekuk dikit kaki gua. Nah waktu gua pakai MT itu benar-benar kaki gua tuh lurus habis itu hampir dikit lagi jinjit tapi masih masih lah napak masih napak. Kalau nggak pakai sendal lah baru kayaknya gua jinjit karena kan sendal gua kan agak lumayan ini ya nggak lumayan tinggi sih ya ada space dikit lah ya mungkin kalau gua nggak pakai sendal bakal jinjit gua naik MT-15 tapi jinjitnya yang nggak jinjit terlalu jinjit banget guys ya kayak gimana sih jinjit-jinjit dikit gitu. Lihat suhunya baru kita gara-gara kita pakai santai lihat 102. Kayaknya emang bener-bener motor ini bukan motor santai guys. Bisa dipakai santai ya tapi kita harus berani menanggung resiko dengan suhunya yang naiknya sangat cepat. 101 derajat Celcius. Ya kita coba ya kalau kita pakai santai bensinnya bakal berkurang lagi nggak. Kemarin kan gue baru ngisi tuh naik 2 batang langsung turun lagi 2 batang lagi aduh gara-gara gue kemarin pas pulang tuh langsung speeding. Dan gue tuh pertama kalinya ya guys waktu apa masih pakai matic motor matic. Gue kira pas pakai gue kira orang pas pakai kopling tuh susah banget guys soalnya kan harus ngepasin tuh ya gigi satu kan jadi kita harus ngelepas kopling dulu kan pelan-pelan gitu baru jalan baru kita masuk ke gas. Gue kira itu bakal susah banget soalnya kalau yang gue alami di mobil tuh kan jujur gue kalau mobil apalagi waktu tanjakan itu di mobil gue kadang-kadang suka mati guys. Ternyata kalau pakai motor nggak sesuai itu sih setelah gue coba nggak sesuai apa yang gue pikirkan. Dan alhamdulillah gue yang baru pindah dari kok keren depan gue bunyi guys.
Keren depan gua bunyi. Aduh, kenapa ya? Ada yang tahu nggak guys kenapa rem depan gua bunyi? Coba kalau udah komentar guys ya. Kalian bisa dengar nggak sih? Kayak ada bunyi ngik. Kenapa ya? Aduh, ayo guys, coba kalau kalian tahu bisa langsung komen di kolom komentar guys. Setahu gua sih kalau bunyi cicit di kaliper cakram ya, di rem di cakram itu bermasalah apa sih di ini antara di kapasnya sama di cakramnya. Kalau nggak salah kena, bukan kena air, kayak kena cairan WD gitu loh. Jadi dia kayak bunyi nyit gitu. Apa tadi gara-gara pelan doang? Tapi ini kalau kondisi cepet enggak sih guys, nggak bunyi guys. Nah inilah, masih banyak banget pertanyaan yang belum kejawab selama gue make motor ini. Dan nanti kira-kira gue bakal tanya apa aja ya. Hmm, menarik, menarik. Udah macet guys. Untung aja nggak semua jalur ya. Jalur kirinya masih aman. Kalau nggak, aduh bakal panas banget ini motor. Ini aja paha udah anget. Pahanya udah anget, udah setengah matang. Lebay. Enggak guys, enggak guys. Bercanda. Ada 98 kok. Hampir aja. Aduh, alhamdulillah ini cuaca malam ini cerah ya. Cuaca malam ini cerah gimana tuh kasih? Ya maksudnya nggak undung, nggak hujan gitu loh guys. Alhamdulillah lancar malam ini cuacanya. Bagus lah. Good weather. Sejauh ini masih aman suhu ya. Nggak lewat di atas 105. Dan alhamdulillah selama gue pakai ini gue belum pernah sih nyampe nyentuh di atas 110. Pernah waktu pas pertama kali banget itu. Pertama kali banget tuh baru turun dari dealer. 110 lebih malah. 111 apa 113 gitu. Soalnya gue ngiringin ibu gue kan. Ibu gue kan kalau naik motor pelan, jadi gue iringin. Boy, itu langsung panas banget. Nah, dan waktu itu gue sempet mati, guys. Dia kalau di atas 110 kalau mati di starter tuh nggak bisa guys, jadi nunggu turun dulu suhunya baru dia bisa hidup lagi gitu guys. Apa kemarin gua ini gua salah, jadi beberapa hari ini gua baru nggak, jadi kalau dia netral kan pasti hidup ya, ini mesin mesin tetap hidup kalau standar samping ini turun. Nah jadi kalau standar samping turun kita belum naikin langsung kita masukin gigi satu dia mati guys, jadi kayak matic gitu loh. Kan kalau matic, nah beda kalau matic dia nggak bisa hidup sama sekali kan kalau standar belum naikin. Nah kalau ini dia masih bisa hidup waktu di posisi netral, tapi kalau pas di posisi kita naik gigi satu standar belum dinaikin dia mati guys, kayak sensor gitu loh. Gue baru ngeh di akhir-akhir ini. Waduh macetnya. Nah ini guys, kita nyoba, untungnya malam, coba siang aduh kacau ini kita pakai di kondisi macet, tapi macetnya macet malam ya guys ya, bukan macet siang. Nggak macet sih, jalan tapi ngerangkak gitu lah ini. Nggak macet, gue nggak sampai turun kaki, cuman dia pelan, jalannya pelan gitu. Untuk di 20. Oke, aman sih. Tapi untuk sepanjang tadi ya macet jalan kena kaki itu aman sih, masih di bawah 100, nggak nyampe 100 ke atas. Mungkin gara-gara malam juga guys, jadi suhu malam kan dingin, dia nggak terlalu panas kan, kebantu sama suhu suhu sekitar. Mungkin kalau siang gue yakin sih 100-an itu pasti kalau siang. Soalnya siang tuh kalau Palembang waduh panasnya, masya Allah tabarakallah. Guys, mantap, nyala. Salib kanan, salib kiri,
Senggol, jangan disenggol guys, jangan disenggol, aduh. Kalau disenggol gaswat banget itu, gaswat wat wat wat, waduh. Kalau disenggol guanya berabe, dia juga ini berabe. Pokoknya jangan sampai lah guys, nauzubillah crash, jangan sampai lah ya. Makanya sebelum berangkat kita harus awali dengan membaca doa guys. Kalau lupa baca lagi. Misalnya kita lupa nih belum baca di awal, baca aja guys lagi waktu jalan tuh. Waduh udah 100, udah panas nih. Em Biker-biker lain kayak gini nggak ya panasnya? Wits. Oke, udah sini aja kita guys. Nggak usah maju-maju, cukup. Uh, dikit lagi kita sampai. Udah 100 guys. Ini udah kerasa banget panasnya. Kaki gua, terutama di paha. Uapnya udah ke atas semua ini. Aduh, menyala kakiku. Terutama kaki kanan guys. Kalau kaki kiri sih nggak terlalu dia. Kaki kanan. Soalnya mesinnya apa ya? Di lebih ke kanan dia. Emang di kanan mesinnya. Gue kadang-kadang juga sering guys nemu kejadian-kejadian aneh di waktu lampu merah tuh. Lo coba komen ya di kolom komentar. Kejadian paling aneh apa yang pernah kalian temuin ketika di lampu merah? Gua pernah nemuin apa ya? Kejadian aneh. Gua gue agak kebetulan dikit kali ya, biar suhunya turun. Soalnya panas banget. Tapi sayang bensin, sayang bensin, sayang bensin. Bensinnya sayang banget. Oh, udah turun. 98. Oke, masuk kanan, masuk kiri. Wailah kacau. Wow, mantap. Masuk kanan, masuk kiri, tembak lurus. Wah. Tut. Kayaknya ini spion gue kelebaran deh. Takut gue nyenggol mobil atau motor orang. Wah, anjay, kayak ngajak balap gitu. Tapi kita tidak boleh arogan guys, harus tetap tertib. Aduh, gue baru matiin sen lagi. Malu, jujur malu. Maklum guys, maklum manusia. Tepatnya salah dan lupa. Lupa sekali nggak apa guys, jangan aja setiap kali lupa ya. Latihan jaga jarak. Waduh, bahaya ini. Mobil-mobil seperti ini nih yang suka membahayakan kendaraan lain. Enggak juga sih ya. Tapi gue juga pernah kok di posisi dia. Jadi newbie, driver car, anjay. Ini gue juga masih belajar sih sebenarnya. Masih tahap penyesuaian kan. Yang biasanya gue make matic, tiba-tiba pakai kopling. Kita muterin PS dulu guys, karena tempatnya ada di belakang PS. Kalau kita udah pakai knalpot bro, kita nggak perlu lagi ngelapson guys. Orang udah denger suara motor kita dari jauh. MT banyak juga yang pakai MT. Kemarin kata Bang Apri dikit yang pakai MT. Oh mungkin ini guys, banyak penggunanya tapi yang ikut komunitasnya dikit, yang join komunitas yang dikit. Tapi banyak sih tadi dari sepanjang jalan kayaknya gua udah nemu 3 apa 2 gitu. Set, ini ada tempat kemarin kita kumpul guys. Begitu ramenya. Azanisa ya? Ya Azanisa guys.
Uts, utut. Jalannya kurang mulus. Oke guys, kita mau sampai. Worth gak sih gini gigi 6 tapi kecepatannya di 27? Worth nggak guys? Kasih tahu dong. Kemarin di mana ya tempatnya? Hmm, let me. Kayaknya di situ deh. Yang ini nih. Kalau muter susah guys. Kayaknya kesini deh. Iya nggak sih? Iya benar kayaknya sini. Iya di sini guys. Nah di sana. Habis itu di sana kita belok kiri. Ah kan? Nona Ria, I'm coming. Nah udah nyampe guys ternyata. Lihat. Kita parkir sampling Diablo. Kita sudah sampai. Posisi ada ninja juga guys. Kita lanjut lagi waktu di dalam. Oh iya, belum hidup. Nah, oke guys, sekarang kita mau ke kemana? Ayo, kemana? Ayo. Sekarang kita mau ke Kambang Iwa. Kita mau ke Kambang Iwa. Kita mau ini guys, lihat komunitas motor custom. Komunitasnya Bang Muga. Kita mencari banyak relasi ya, agar hidup kita semakin dipermudah. Makin banyak relasi makin makin gampang sih kalau kita hidup guys. Mantap. BTW ini gue udah habis bensin lagi guys. Tadi kalau gue hidupin tadi ya, kalau lihat tadi itu udah kedip coy. Wait for me, waiting for me. Gila guys, digeber-geber anjing. Gila coy, mentang-mentang gue masih standaran. Babi. Hah? Benar. Kiri. KFC KI, Be.
itu jauh cowok dari sini. Ya Allah. Aku megang map, aku megang map. Mana budaya? Duluan. Wait. Susah coy. Inilah muternya ya setengah mati. Izin. Oh gila. Jadi kita di sini bersama ketua geng Ridwan MP. ketua geng custom guys ya. Perintis. Ridwan MP bro. Gila. Asik. Aura-aura perintis nih. Ridwan MP. Artis Palembang nih. Lihat, bagi yang mau ikut yang mau ikut klub custom ya, nih lihat. Carl Serius. Gila. View. Lihat. Wow, ini lens sendiri guys. Silakan. Jadi kita yang nge-vlog ya. Iya. Anjay, mantap bro. Mantap. Oke guys, jadi sekarang kita mau latihan dulu ya. Kita udah nongkrong tadi bentar nongkrong lah tipis-tipis. Jangan lama-lama, nggak usah lama-lama. Karena kita mau lanjut latihan guys. Anjir, motor gua gak ada suaranya. Kita mau ke TPRI guys, kita lanjut calisthenics bentar ya. Karena olahraga itu penting guys. Jadi buat lu semua nih yang masih malas olahraga, jadi saran gua guys, olahraga guys. Karena olahraga itu obat dari segala penyakit guys. Selagi lo olahraga, lo bakal sehat tuh guys. Bulan depan.
Kita harus saling menghormati guys. Jadi kan dia mau belok kiri. Jangan sampai kita ngambil jalur orang ya. Anjay. Motor gitu. Akhirnya kita sudah sampai di tempat Kalistan nih guys. Jadi gue selain suka naik motor, gue juga sekolah olahraga ya. Ini dia. Kita kumpul sama sirkus-sirkus sehat. Miner. Anjay, gila. Jiwa-jiwa tambangnya sudah mendalami ya. Jadi sini kita ada bos tambang guys ya. Amin. Calon-calon bos tambang. Amin guys. Di sini ini bos apa ini? Bosok sikut. Bosok sikut. Oke, jadi kita lanjut lagi nanti pas selesai olahraga. Bulat. Iya, itu lensa. Oke guys, sekarang kita mau pulang. Sebelum pulang kita isi bensin dulu. Ridwan. Duluan
macet banget guys. Oke guys, jadi kita mau bahas tadi ya hasil interview guys. Jadi hasil interview tadi tuh alhamdulillah ya lumayan baik guys. Jadi nanti kita tuh bakal, kalau emang kita keterima guys ya, kita di ACC seminggu kita tuh 3 kali. Nah shiftnya gue belum tahu. Nah pokoknya seminggu kita 3 kali. Terus, nah kita tuh nggak selalu jadi baristanya guys. Sesekali kita bakal jadi kasirnya. Selang-seling gitu loh. Mungkin 2 kali sekali atau baristanya 2 kali atau kasir sekali atau kasirnya 2 kali barista sekali, tergantung nanti guys ya. Jadi ya katanya nanti bakal dikabarin lagi. Minta doanya aja guys, semoga dapat yang terbaik ya. Yang terbaiknya gimana? Wallahu alam bisawab. Karena semua keputusan itu hanya milik Allah. Asik. Habis ini kita mau isi bensin dulu guys ya. Tinggal sebatang coy. Cepet banget, kemarin gue ngisi 50.000 loh. 50.000 dapat 3,8 4 liter lah, hampir 4 liter. Langsung tinggal sebatang. Nah guys, support terus guys. Oke, cukup. Tipis-tipis aja guys. Kesian bensinnya, menangis dia. Kita di depan isi bensin dulu guys, biar nanti besok kan minggu nih terakhir nih. Nah takutnya juga nanti kita kalau pagi, kalau bisa ngisi bensin tuh malam guys, soalnya dia bakal lebih banyak masuknya tuh. Soalnya kan kalau siang kan panas, jadi menguap, ada beberapa persen lah penguapannya. Ya lumayan lah guys ya, kita mengurangi penguapan. Kosong guys. Kita cari di mana lagi nih? Pertamax Turbo. Masih ada sekitar 2 atau 3 pom bensin lagi yang belum kita lewatin. Semoga aja ada ya. Kalau emang nggak ada, nanti kita bakal beli si Pertamax aja guys. Soalnya ya emang Pertamax Turbo juga sedikit langka guys. Walaupun jarang yang antri ya, tapi justru itu karena sedikit peminat jadi agak sedikit susah guys. Di depan nanti kita nemu pom bensin sebelah kiri, tapi lumayan agak jauh sih. Anjay, apaan nih cok? Apaan ini anjir? Sampah. Iya cuy, sampah itu. Gila. Ngapain gantungin sampah di situ coy? Tapi itu bukan pertama kali sih gue kayak gitu. Udah sempet beberapa kali dan gue heran kenapa fungsinya. Dia mau buang sampah kan biar nggak bawa taruh di situ. Tapi aneh guys, jujur aneh, merusak pemandangan gitu loh. Akhirnya kita nemu guys. Untung aja dapet. Coba enggak. Satu-satu guys suhunya. Kita matiin dulu biar dingin. Aduh, sayangnya kita belum ngetik knalpot guys. Next time lah, next time kita
akan ganti. Lamanya masih ngantri guys. Pertamax Urban nih. Gue kira nggak bakal ngantri lagi. Gue kira mau kesini anjir. Sini nggak? Kesini dong. Ini kayaknya emang bom ini apa? SPBU gede guys. Jadi rame. Pertamax